Selamat hari Minggu, kelas besar dan kelas tunas. Hari ini adalah minggu kedua, kelas besar dan kelas tunas mengikuti ibadah secara online. Hari ini dengan Lose Desri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, Lose mau menyapa kalian semua dan Lose berdoa supaya kalian tetap sehat dan tetap bersemangat. Walaupun kondisi saat ini tidak seperti biasanya, kondisi yang tidak normal mengharuskan kalian belajar dari rumah dan juga Lose harus di rumah. Oke, mari kita bernyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih kami bisa bangun dan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kami juga sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa mempersiapkan Alkitabnya, bisa dibuka dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Lose akan membacakan ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Baik adik-adik, dari firman Tuhan yang telah kita baca tentang ke-10 firman, inti dari firman yang sudah kita baca adalah supaya kita jangan menyembah Allah lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan membuat patung. Nah, Lose punya sebuah cerita. Jadi pada waktu itu di satu keluarga ada satu anak bernama Alung. Alung ini adalah seorang anak yang mamanya sudah meninggal. Jadi Alung tinggal dengan papanya berdua. Mama Alung adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Sementara Papa Alung adalah orang yang
belum percaya kepada Tuhan. Ketika ibunya sudah meninggal, mereka tinggal berdua di dalam rumah. Suatu hari Papa Alung pergi keluar kota. Tapi adik-adik ternyata Papa Alung ini memiliki ada 4 patung. 4 patung di dalam satu ruangan khusus di dalam rumah mereka. Dan setiap hari Papa Alung memberi makan patung-patung ini rutin. Setiap hari masuk ke dalam ruangan itu memberikan makanan kepada patung-patung. Nah, ketika si Papa Alung ini pergi keluar kota, dia meminta kepada Alung untuk memberi makan patung-patungnya. Tetapi Alung adalah orang yang percaya kepada Tuhan, anak yang taat kepada Tuhan, dan ibunya sebelumnya sudah mengenalkan Tuhan Yesus kepada Alung, dan dia adalah anak yang percaya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Alung? Adik-adik tahu? Alung hanya diam. Dia tidak mengikuti pesan dari papanya. Dia tidak mau memberi makan patung-patung itu. Karena patung-patung itu juga tidak bisa makan. Papanya pergi selama 3 hari. Pada hari pertama, hari kedua, Alung tidak pernah masuk ke dalam ruangan itu. Tetapi pada hari ketiga, adik-adik tahu, dia masuk ke dalam ruangan itu dan dia hancurkan patung-patung itu. Dia jatuhkan sampai kepalanya pecah, tangannya terpisah dari rangkaian patung dan patungnya hancur belur. Lalu singkat cerita Papa Alung pulang ke rumah. Sudah sore-sore ya, dia pulang ke rumah, langsung menuju ruangan khusus yang ada di rumah mereka. Dan dia mendapati patung-patung yang sudah berantakan, patung-patung yang sudah hancur lebur. Dengan hati yang marah, Papa Alung datang menghampiri Alung. Kamu, Alung, kenapa bisa patung Papa menjadi hancur lebur? Kamu tidak memberi makan patung-patung Papa. Adik-adik, Alung sebagai anak yang percaya, pasti dia takut ketika dia dimarahi oleh papanya, orang tuanya di rumah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Alung menjawab, Papa, patung-patung itu dikasih makan pun mereka tidak bisa bertumbuh. Makanan yang Papa kasih itu gak ada fungsinya untuk mereka. Ya, Papa Alung terdiam pada waktu itu. Karena dia memikirkan, benar juga. Patung-patung yang adalah benda mati diberikan makan, fungsinya apa ya? Gak ada. Ya. Lalu akhirnya dengan hati yang dibantu oleh Tuhan, Alung datang kepada papanya, lalu Alung menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sebelumnya mamanya sudah cerita kepada Alung kalau sudah sebaiknya papanya menyembah kepada Tuhan Yesus yang memberi pertumbuhan, yang memberi perkembangan secara rohani. Bukan justru menyembah, memberi makan kepada patung-patung yang adalah benda mati. Nah adik-adik, ini adalah cerita. Oke. Lalu pada masa yang dulu, masa yang lampau, dan ini bukan cerita fiksi tapi ini nyata. Kalau adik-adik pernah mendengar tokoh Alkitab bernama Musa, waktu itu Musa berserta orang Israel, mereka sudah keluar dari Mesir. Lalu ketika saat Musa diminta Tuhan untuk menerima hukum Allah, kedua loh batu, dia berada di suatu tempat adik-adik, lalu Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa dan Yosua dan Harun dan semua orang Israel waktu itu. Lalu ketika Tuhan datang, orang Israel sudah takut nih. Aduh, sudah lama dan sudah banyak janji-janji yang kita ingkari kepada Tuhan. Mereka pernah bilang, ya Tuhan, kami akan menyembah Engkau,
kami akan berseru kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami sembah kecuali Tuhan. Tapi mereka meninggalkan Tuhan lagi. Lalu ketika diberikan penghukuman, mereka berjanji lagi. Begitu terus menerus. Dan janji mereka itu enggak pernah ditaati. Ya, dan di saat itu juga ketika waktu itu Musa diminta Tuhan untuk datang ke atas bukit, bertemu dengan Tuhan untuk menerima 2 loh batu yang berisi hukum Taurat. Musa memerintahkan kepada orang-orang Israel itu, kalian semua silakan menunggu di bawah Bukit Sinai. Namanya Bukit Sinai adik-adik. Lalu orang itu menunggu di bawah, sementara Musa dan Yosua pergi mendaki bukit. Oke. Musa berpesan kepada mereka, ketika kamu membutuhkan sesuatu hal, kamu bisa bertanya kepada Harun. Harun itu adalah yang memimpin mereka ketika Musa pergi ke atas bukit. Oke. Nah, yang bertemu dengan Tuhan Yesus hanya Musa. Yosua tetap menunggu di pertengahan, bukan di bawah bukit beserta warga Israel, tapi di pertengahan. Sementara Musa pergi ke bukit Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Tapi adik-adik, ketika Musa berada di atas selama 40 hari 40 malam, apa yang dilakukan bangsa Israel di bawah bukit? Mereka mengatakan, aduh, kami tidak yakin Musa itu datang lagi ke bawah. Sudah 40 hari 40 malam, enggak juga datang-datang sampai sekarang. Kami gak percaya kalau dia akan datang. Bagaimana kalau kita membuat Allah yang akan kita sembah? Mereka bertanya hal itu kepada Harun. Kan tadi Harun yang memimpin mereka dalam sementara waktu. Lalu Harun bilang, oke, baiklah, silakan kalian mengumpulkan emas yang kalian punya. Lalu mereka menghancurkan emas itu. Mereka membentuk patung dari emas itu. Dan mereka membuat patung itu di tengah. Lalu mereka menyembah patung. Mereka berkeliling, mengelilingi patung itu sambil menyembah-nyembah. Bukan menyembah Tuhan Yesus, tapi justru menyembah patung itu. Mereka berkeliling menyembah patung sambil bersorak-sorai. Saat itu Musa ada bertemu dengan Tuhan di atas bukit Sinai. Lalu Tuhan bukan gak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel itu sudah mengkhianati Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, lihatlah bangsa Israel itu, mereka sudah menyembah Allah selain aku. Tapi adik-adik, Musa bersedih sekali melihat itu. Musa marah. Lalu ketika Musa turun lagi bertemu dengan bangsa Israel, dia sangat marah. Dia hancurkan patung yang sudah dibuat itu, patung yang terbuat dari emas, dihancurkan semua. Dan dia berbicara kepada orang Israel itu, mengapa kalian menyembah Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus? Pada saat ini kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Lalu bangsa Israel adik-adik bukan dengan waktu yang lama mereka mengkhianati Tuhan. Tapi saat itu Musa dengan sedih, bercampur marah, dia marah kepada bangsa Israel. Tapi dia marah bukan karena dia tidak mengasihi, dia tetap mengasihi bangsa Israel. Seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel. Oke, adik-adik, dari 2 kisah yang sudah diceritakan, ada Alung dan Musa. Alung adalah seseorang yang mengasihi Tuhan. Musa juga adalah seseorang yang mengasihi Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan mereka tertanam di dalam hati mereka kalau menyembah berhala itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dan mereka berani untuk menyampaikan itu kepada orang lain sehingga ada orang lain yang pada akhirnya percaya kalau menyembah berhala itu, menyembah patung itu adalah sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan.
Lalu Lose mau bertanya untuk kelas besar dan kelas tunas. Ketika Alung dan Musa bisa mengasihi Tuhan, apakah kalian juga bisa mengasihi Tuhan? Yuk dijawab di dalam hatinya masing-masing, apakah aku bisa mengasihi Tuhan juga? Oke, dan pastinya bukan hanya adik-adik sekolah minggu, Lose juga pernah membuat sakit hatinya Tuhan, ya. Dan kira-kira apa hal-hal yang kita lakukan membuat sakit hatinya Tuhan? Hal-hal yang kita buat menjadi berhala. Ya, apakah adik-adik pernah seperti orang-orang Israel itu menyembah berhala? Oke, adik-adik, berhala itu adalah sebagai sosok Allah lain yang bukan Tuhan Yesus Kristus, dan berhala itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sesuatu yang bukan justru melakukan firman Tuhan, tapi mengkhianati Tuhan. Ya, lalu apa sih hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan itu? Apa bentuk-bentuk dari berhala itu? Misalnya main games, tidur, bermain, chattingan terlalu lama. Ya, hal-hal itu adalah kegiatan setiap hari yang adik-adik lakukan, rutin mungkin setiap hari pasti dilakukan. Dan kira-kira itu bisa nggak menjadi berhala? Kira-kira itu bisa nggak menjadi hal yang menjauhkan adik-adik dari Tuhan? Gimana ya caranya? Games, tidur, bermain bisa menjadi berhala, bisa menjadi hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tentu bisa kalau hal-hal itu kita lakukan tidak pada waktunya, atau hal-hal itu kita lakukan berlebihan waktunya. Misalnya adik-adik pada hari Minggu pagi bangun jam 9, yang biasanya bangun jam 6. Lalu setelah bangun jam 9, tidak justru mandi bersiap-siap untuk mendengarkan Tuhan, tapi ambil HP-nya dulu, main games dulu. Ya. Nah, games itu adalah hal yang menjauhkan adik-adik dari Tuhan. Karena seharusnya adik-adik bisa menggunakan waktu itu untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi games, bermain, apapun yang adik-adik lakukan setiap hari, itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan ketika kita tidak bertanggung jawab menggunakannya. Ketika kita menggunakannya dalam waktu yang berlebihan. Bukan hanya itu, Lose juga mau bertanya, apakah adik-adik masih ada mungkin ketika kumpul dengan keluarga besar, mudik. Nah, kalau adik-adik tahu mudik ya, pulang kampung ke daerah lain, ke tempat keluarga lain. Lalu mereka menyembah patung. Adik-adik, bagaimana respon kalian terhadap hal ini? Apakah kalian ikut atau kalian hanya diam, atau kalian menyampaikan kepada keluarga kalian kalau hal itu adalah sesuatu yang menjauhkan mereka dari Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kelas besar dan kelas tunas adalah orang yang sudah dewasa, seharusnya sudah bisa berbicara kepada orang lain, sudah bisa menyampaikan pendapatnya. Ketika kalian melihat ada orang yang menyembah patung, menyembah berhala, dengan keberanian dari Tuhan, Lose percaya kalian juga bisa dipakai untuk mengingatkan mereka sebagai alat Tuhan. Mengingatkan mereka untuk kembali datang kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Lose berharap firman ini dilakukan dalam keseharian adik-adik di dalam 1 minggu ke depan dan di dalam hari-hari ke depan sampai selamanya.
kita sampai di ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Silakan adik-adik membacanya. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Intinya adalah jangan membuat patung bagimu. Demikian firman Tuhan. Kita tutup di dalam doa, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, melalui firman Tuhan ini kami diingatkan untuk menyembah Tuhan dan kami tidak melakukan hal-hal lain yang menjauhkan kami dari Tuhan. Kiranya kami bisa memahami dan melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian cerita hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian sambil adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dengan scan barcode yang ada di layar. Kita bernyanyi lagu Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku karena anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kami mau melakukan firman Tuhan untuk hari ke depan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Selamat hari Minggu.